Hai adik-adik, shalom. Jadi bertemu lagi kita di dalam ibadah online kita untuk minggu ini. Jadi sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, Cikgu minta semua adik-adik untuk duduk dan kita akan mulakan ibadah online kita ini dengan doa. Tapi adik-adik kenalah duduk, kunci tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul sama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Jadi adik-adik semua boleh duduk dan kita akan mendengarkan sedikit perkongsian firman Tuhan ataupun cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Cikgu Hendrita. Cikgu percaya adik-adik pasti ada Alkitab anak-anak ini kan? Jadi marilah kita memberi fokus di dalam apa yang akan disampaikan oleh Cikgu Hendrita mengenai Relau yang Menyala. Komik Alkitab Anak. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 3 ayat 1-30. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang tinggi. Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung, jika tidak akan dihukum. Karena takut, maka semua orang itu lalu sujud menyembah kepada patung emas. Tapi, orang Kasdim melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Karena tidak mau menyembah, lalu mereka ditangkap. 3 orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tiga orang itu lalu diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api yang panas. Raja merasa heran kenapa tiba-tiba ada 4 orang dan mereka tidak terbakar panas. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu.
Sadrah, Mesah dan Abednego pun keluar dari dapur api dan mereka tidak terbakar. Akhirnya, Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa Sadrah, Mesah dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Ayat hafalan. Tuhan adalah penolong. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 6. Shalom. Hari ini Cikgu akan kongsikan satu info mengenai kesehatan pergigian yang bertajuk evolusi gigi. Oke, evolusi gigi ini adalah di mana gigi kita tertanggal daripada soket gigi yang diakibatkan dari kita mengalami kemalangan kecil, contoh terjatuh kah, terhantuk kah, karena tumbuh kah, begitulah itu gigi terkeluar daripada soket gigi kita. Oke, misalnya gigi kita terkeluar daripada soket gigi, apa yang harus kita lakukan? Oke, 6 perkara yang perlu kita tahu dan perlu lakukan untuk menyelamatkan gigi kekal itu agar masih boleh dimasukkan ke dalam soket gigi kita. Oke, pertama, tenangkan hati supaya kita boleh cari gigi itu kembali. Oke, sesudah terjumpa itu gigi, kita harus pegang dan jangan sekali-sekali pegang bahagian akar, karena bahagian akar tersebut mempunyai saraf-saraf yang tidak boleh dicemari. Oke, sesudah kita sedang pegang corona gigi itu, kita alirkan di bawah air mengalir. Oke, sesudah gigi itu sudah cuci, sudah bersih, kita coba untuk masukkan ke dalam soket gigi kita. Oke, seterusnya, sekiranya kita rasa geli dengan kita punya air liur ataupun kita rasa sakit, kita cari tempat yang bersih, botolkah ataupun gelas, kita isikan dengan susu segar ataupun nomor selain, ataupun kita gunakan air liur kita sendiri, kasih masuk di dalam, masukkan ke dalam botol tersebut ataupun gelas. Yang gigi tadi tuh yang terkeluar tuh kita masukkan ke dalam gelas yang mengandungi susu ataupun nomor selain ataupun air liur kita. Oke, seterusnya boleh gelas yang mengandungi gigi tadi itu kita cepat-cepat bawa ke klinik pergigian yang terdekat ataupun kecemasan di hospital yang terdekat. Oke, di sana dokter gigi akan membantu kita untuk selamatkan gigi itu dan dimasukkan ke dalam gigi. Oke, pesan satu perkara yang harus kita ingat, prognosis terbaik untuk perawatan kecemasan evolusi ini hanya tempo 1 jam. Oke, sebab itu perkara-perkara yang tadi tuh yang cikgu kongsikan harus dilakukan dalam tempo 1 jam. Oke, untuk menyelamatkan gigi ini di dalam soket semula mesti dilakukan sekurang-kurangnya ataupun tidak lebih daripada 24 jam. Oke, paham? Baiklah. Yang terakhir dari cikgu harap info yang cikgu kongsikan tadi itu dapat
memberi satu ilmu yang baru untuk adik-adik dan untuk kita semualah. Dari cikgu, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Oke? Bye. Tuhan memberkati. Hai adik-adik, jadi kita sudah berada di hujung ibadah online kita untuk hari ini. Jadi kita akan menutup ibadah ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Cikgu Esta. Jadi adik-adik semua duduk dan kita akan berdoa. Tapi kenalah kunci tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Hai, shalom anak-anak. Terima kasih untuk kebersamaan dalam persekutuan online sekolah minggu pada minggu ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan untuk setiap pribadi anak-anak, guru-guru sekolah minggu, dan yang sedang menuntun. Kita sudah tiba di penghujung kebaktian sekolah minggu secara online. Mari Cikgu ajak kita untuk kunci tangan. Kita berdoa mengucap syukur untuk hari-hari yang telah kita lalui. Mari Cikgu berdoa untuk penutupan kebaktian online kita pada minggu ini. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan, karena kebaikan dan kasih setiamu tidak pernah berubah. Engkau Allah kami yang begitu berkuasa adanya. Tuhan, terima kasih untuk para guru-guru yang sudah mengambil bahagian dalam pelayanan online kanak-kanak pada minggu ini. Engkau tahu yang terbaik bagi mereka untuk menyampaikan sabda firman-Mu melalui puji-pujian, melalui ayat firman Tuhan. Tuhan, kami sudah tiba di penghujung kebaktian ini. Kami sangat bersyukur Engkau sentiasa ada bagi kami. Kami berdoa untuk ibu bapa, para anak-anak agar terus diberikan hikmat, diberi kekuatan, kesehatan untuk mendidik anak-anak mereka. Demikian juga Tuhan bagi anak-anak kami Tuhan, agar tetap taat, setia, dan mendengar kata firman, dan juga ada kerinduan untuk belajar tentang pribadi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang sudah begitu baik sekali pada minggu ini. Dan kami berdoa di hari-hari yang akan datang, kami dapat menikmati berkat kemurahan daripada Engkau. Terima kasih untuk kebaktian pada minggu ini secara online Tuhan. Engkau terus memberikan kami kekuatan dan kedamaian. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur di atas semuanya ini. Amin. Maka dengan itu berakhirlah sudah ibadah online kita untuk minggu ini. Tapi adik-adik jangan sedih, karena minggu hadapan kita akan bertemu kembali di dalam ibadah online ini. Sehingga kita bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati. Bye adik-adik.